Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah." Dunia itu datang walaupun terpaksa. Ibarat seperti kata pepatah, siapa yang menanam padi, maka rumput akan ikut tumbuh. Tapi siapa yang menanam rumput, jangan berharap padi ikut tumbuh. Siapa yang mengejar akhirat, maka pasti dunianya juga mengikut. Barang siapa yang mengejar dunia saja, maka akhiratnya akan tercecer. Rahimallahu fulan kana wa kana wa kan lan tuzkara illa al-a'mal. Allah mengkhususkan mereka. Ya, artinya apa, ikhwas sekalian? Mereka ini lebih daripada orang-orang yang lain. Ya, mereka mengkhususkan dirinya dengan Al-Quran. Nah, berkata para ulama yang lainnya, diantaranya adalah ini yang sangat luar biasa, ungkapan yang cukup panjang ya. Saya petikkan sebahagiannya oleh Al-Imam Al-Ajurri, Al-Hafidh Muhammad ibn Husain Al-Ajurri rahimahullah. Beliau mengatakan ya, apa yang dimaksud dengan ahlul Quran? Beliau mengatakan, yang bagi liman 'allamahu Allahul Quran wa faddalahu ala ghairi. Maka beliau mengatakan, seyogianya orang yang Allah telah ajarkan kepada Al-Quran dan telah memberikan kelebihan kepadanya dengan menganugerahkannya Al-Quran, yaitu maksudnya hafalan Quran, pengetahuan tentang Al-Quran. Mimman lam yahammilhu wa ahabba an yakuna min ahli Al-Quran wa ahlullahi wa khassatuh an yaj'al Al-Qur'ana rabi'an li qalbihi yu'ammiru bihi ma kharuba min qalbihi wa yata'addab bi adabil Qur'an wa yatakhallaq bi akhlaqin syarifah tabayyana bihi an sa'irin nas mimman la yaqra'ul Qur'an. Maka seyogianya orang yang telah Allah lebihkan dengan Al-Quran untuk dia menjadikan Quran itu sebagai penyejuk jiwanya. Dan dengan Al-Quran itu dia beradab dan bertingkah laku, membangun jiwanya dengan Al-Quran. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran yang membedakan dia dengan orang yang tidak membaca Quran. Maka sifat wara, sifat zuhud, sifat istiqamah, sifat teguh di dalam prinsip, dalam mengamalkan Al-Quran, semua bermuara pada satu kata, yaitu al-amiluna. Jadi tidak cukup, was sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengatakan generasi Qur'ani hanya berarti generasi yang menghafal Al-Quran. Bukan. Generasi penghafal Quran adalah generasi yang mulia. Dan itu adalah langkah paling jitu untuk mewujudkan ahlul Quran. Tetapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Bahkan nanti kita akan bahas ya, dan biidznillah ini akan ada yang spesial nanti untuk Wahda Poso berkaitan dengan judul kita ini. Ikhwani fillah azakumullah, singkat pembahasan bahwa yang dimaksud dengan generasi Qur'ani adalah generasi pertama memang menghafal Quran, membaca Quran dengan sebenar-benar, mengkhususkan waktunya untuk Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, berjalan bersama dengan Al-Quran, ya, siang dan malam pikirannya adalah tentang ayat-ayat Al-Quran. Itulah generasi Quran yang kita idamkan, terwujud bermula pada diri kita, dan kemudian kebersamaan kita dengan anak-anak kita. Baik. Slide yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah apa dan bagaimana karakter. Tolong slide yang kedua, host, moderator. Nah, apa yang dimaksud dengan era digital?
inilah yang mungkin, ini sedikit saja ya, kita paparkan. Ini cuma simbol saja sebenarnya. Digital ini hanyalah simbol ya, digitalisasi. Kita sudah tahu bahwa ini mengibaratkan kecanggihan teknologi. Era digital adalah era dunia maya. Ya. Kalau dahulu televisi itu cuma pakai istilahnya ya model dahulu, sekarang ini dengan era digitalisasi, dengan berbasiskan kecanggihan teknologi, maka segala sesuatu menjadi lebih mudah. Apa yang menjadi ciri utamanya? Ini yang sekarang kita sedang lakukan ini, ya, berupa komunikasi yang semakin mudah. Subhanallah. Saya teringat sekitar pertengahan atau akhir tahun 80-an, kami biasa mengikuti pengajian, tapi pengajian yang sifatnya khusus oleh salah seorang tokoh di Makassar namanya Insinyur Fuad Rumi. Beliau mengkhususkan diri membahas hal-hal yang sifatnya Islam dan sains ya pada waktu itu. Nah, ada satu buku yang kita kaji, karya seorang Amerika, ya, judulnya Megatrends 2000, ya, itu ditulis oleh John Naisbitt, ya. Ada juga buku kedua ditulis oleh Alvin Toffler, ya, judulnya adalah Future Shock, ya, artinya keterkejutan masa depan. Waktu itu mereka semua ini mengatakan akan ada satu masa pada masa milenium ketiga nanti, 2000-an ke atas, ini 20 tahun sebelum tahun 2000 ya, sekitar 15 atau 20 tahunan sebelum tahun 2000, sudah dikatakan oleh para ahli futurologi itu bahwa akan ada satu masa di mana orang tidak memperkenalkan lagi diri dengan alamat, tetapi dengan kode nomor telepon, ya, istilahnya mobile phone-nya. Dan itu kita alami sekarang. Ya, inilah era yang juga disebut dengan era 4.0 atau 4.0, di mana dunia maya ini menjadi sedemikian marak, menjadi era telekomunikasi. Ya, kalau revolusi industri dahulu itu pada awal abad 20, ya, itu menjadi tren dengan adanya ditemukannya kapal uap, ya, dan ditemukan mulainya orang kemudian melakukan mekanisasi industri, ya, mesin-mesin sudah mulai nampak, kapal-kapal uap ditemukan di Inggris, ya, itu memulai namanya revolusi industri. Maka revolusi sekarang adalah revolusi telekomunikasi. Orang ada di Amerika, di Chicago, bisa berhubungan dengan orang yang ada di Cilalang, ya. Orang yang ada di Paris, ya, langsung bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di Poso, ya. Ini macam-macam. Kita ini ada di Makassar, ada di Goa, ada di Malili, ada di Poso. Subhanallah, ya. Saya lihat di sini partisipan sudah hampir 300 ya, 298 partisipan. Ini dari berbagai macam. Kita tidak bisa bayangkan dulu, ya. Kita bisa adakan pertemuan 298 orang, saudara, ya. Hanya dengan saya duduk-duduk ini di kendaraan. Karena kondisi di rumah sedang kedatangan anak cucu, ya, sehingga rame luar biasa. Nah, akhirnya saya mengambil tempat di mobil saja, ya. Dari sini ada majene juga, masya Allah, ya, luar biasa. Inilah salah satu era digital. Nah, inilah yang dulu disebut dengan globalisasi. Globalisasi dunia ini ibarat seperti desa kecil saja, ya. Kita bisa berkunjung ke sana kemari. Nah, era ini memiliki tantangannya, di mana semua transparan. Kita mau bertanya apa saja, ya, itu sangat memungkinkan kita dapatkan, dan anak-anak kita sangat memungkinkan untuk mendapatkan itu. HP sekarang bukanlah anak kita lebih canggih, ya, lebih piawai menggunakan HP daripada kita. Nah, bagaimana mewujudkan generasi Qurani di era digital yang demikian canggih seperti hari ini. Nah, alhamdulillah, karena yang ada kan, ya, coba tidak usah terlalu panjang kita bahas tentang Alvin Toffler,
John Naisbitt dan segala macam tentang era digital, kita langsung ya bagaimana ikhtiar mewujudkan generasi Qur'ani dengan satu metode yang kami namakan metode Wahda Poso. Ya. Metode Wahda Poso. Nah, ini insya Allah akan menginspirasi Indonesia. Dari Poso untuk Indonesia. Ya. Barakallahu fikum Ustaz Alimuddin. Ya. Baik. Apakah yang dimaksud dengan Wahda Poso ini? Nah, mari kita lihat. Ya. Kata-kata wahdah, ya, bagaimana mewujudkan generasi itu, saya coba rangkum, tidak usah panjang lebar, pada kata Wahda Poso ini. Kata-kata wahdah terdiri dari kata huruf W. Apa yang dimaksud dengan W? W itu kepanjangan waspada terhadap pencuri buah hati. What's the meaning of this sentence? Apa makna dari ya kata-kata ini? Waspada terhadap pencuri buah hati. Jangan abaikan era digital ini, ikhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betul, telekomunikasi menjadi mudah. Tetapi kita akan kehilangan anak kita yang sudah tenggelam di dunia maya. Kekhawatiran ini bukan hanya dominasi kita kaum muslimin. Orang barat sendiri sekarang yang punya akal sehat khawatir dengan perkembangan ini. Ya. Baru-baru ini seorang anak ya pemuda di Prancis, di salah satu kota di Prancis, itu membunuh satu keluarganya. Ya. Dia bunuh satu keluarganya karena dia sedang asing main game online, ya. Luar biasa keasikannya. Itu apalagi namanya wifi-nya tergoyang sedikit dan dia menjadi histeris marah. Ya, sehingga bapaknya, ibunya, adiknya yang ada nonton di situ di ruang keluarga ditebas semua olehnya. Ya. Dan ketika polisi datang, dia sangka itu mau memperbaiki wifi. Dia sudah tenggelam di situ. Beberapa orang anak muda di Korea itu meninggal. Ya. Syahid juga. Ya. Syahid, ya. Tapi bukan syahid fisabilillah, syahid fisabili game. Ya. Luar biasa. Saya membaca buku terbitan tahun 97 yang juga ditulis oleh John Naisbitt, judulnya High Tech, High Touch, ya. Beliau itu tahun 97 mengkhawatirkan bagaimana game dan email yang akan membuat kita menjadi demikian sibuk. Generasi akan hilang katanya. Akan lahir namanya generasi ya yang hilang dari peradaban. Bagaimana ya dengan kondisi yang ada sekarang? Subhanallah. Maka waspada terhadap buah hati kita. Ketika kita ingin melahirkan generasi Qur'ani, kita harus punya kedisiplinan untuk penggunaan alat telekomunikasi dengan anak kita. Saya perhatikan, mohon maaf ini ya, para ummahat, saya tidak ingin menyudutkan, tapi saya ingin berbicara fakta. Hampir semua, dan mohon maaf, ini bukan dominasi non-akhwat. Akhwat juga. Saya mengamati, anaknya menangis, kasih HP. Kasih nonton ya film, kasih nonton ini, kasih nonton itu. Memang sejenak, tetapi anak itu akan menjadi terikat hatinya di situ. Kenapa kita tidak mau berkorban sedikit? Bercerita dengan anak kita. Just talk, ya. Bicara dengan anak kita. Takallam, ya, berbicara dengan anak kita. Bahwa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pencuri buah hati kita ini tidak lain dan tidak bukan yang paling berbahaya pada hari ini adalah HP dan berbagai perangkat-perangkat yang lain. Game. Ya. Saya tidak katakan bahwa jangan kasih HP, saya cuma katakan berikan pada waktu yang tepat. Apakah anak kecil itu sudah tepat diberikan HP? Kalaupun kita perlu untuk komunikasi umpamanya, saya sangat sampai saat ini ya, saya mencoba mempraktekkan untuk anak-anak kami ya, sebelum usia SMA itu belum boleh memiliki HP yang memiliki akses internet. Tidak boleh. Ya. Nah, kalaupun ada, maka itu dengan waktu-waktu
ya, yang sangat terkontrol, ya. Karena kawan sekalian, kita tidak ada jaminan ketika anak-anak itu berkhalwat bersendirian, bagaimana nanti dia akan berhadapan dengan serangan yang demikian luar biasa terhadap dirinya. Waspadalah terhadap pencuri buah hati anak. Yang kedua, huruf A. Arahkan dengan penuh fokus dan kelembutan yang berbalut kedisiplinan. Arahkan. Wajih. Harus ada taujih. Apa yang dimaksud dengan arahkan? Artinya kita harus berkomunikasi dengan anak kita. Kita memberikan arahan. Bukan berarti kita harus terus-menerus mendoktrin dia. Ya, menekan dia, bukan. Tetapi harus ada suasana dialog dengan mereka. Dan inilah yang kita takkid pada huruf H, hadirlah dalam jiwa mereka. Apa yang dimaksud dengan hadir dalam jiwa mereka? Akhwat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah berarti kita memiliki hubungan batin dengan mereka. Jangan sampai mereka lebih percaya kepada orang lain untuk curhat daripada kita. Kita harus membuka diri. Bagaimana caranya? Belajar mendengar. Ya. Kita harus memiliki apa yang disebut dengan the power of hearing. Ya. Al-qudratu 'alal istima'. Kemampuan untuk mendengar. Banyak orang mampu bicara tapi tidak mampu mendengar dengan baik. Ada namanya mendengar aktif. Kita dengarkan. Orang ketika bicara kita mendengar aktif, dia akan, ya, anak kita akan memiliki kepercayaan kepada kita. Ya, maka ini saya harapkan nanti kita latih terus. Ya, kita sebagai orang tua, sebagai guru harus memiliki kemampuan untuk hadir dalam jiwa mereka. Bagaimana? Mereka harus punya trust kepada kita, punya kepercayaan kepada kita. Pas sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melahirkan generasi Qur'ani, ya, kita harus memiliki kepercayaan kepada anak kita. Seperti Nabi Yakub yang hadir dalam jiwanya anak beliau Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang itu, mengabadikan di dalam Al-Qur'an, ya. Laula an ra'a burhana rabb. Seandainya Yusuf itu tidak melihat tanda dari Tuhan. Sebagian ahli tafsir menyebutkan tanda dari Tuhan itu adalah bapaknya Yusuf, yaitu Nabi Yakub, yang datang dalam bayangannya kepada Nabi Yusuf ketika dia digoda oleh istri pembesar Mesir itu. Ketika saat-saat krisis, warning, dangers, ya, berbahaya. Pada saat itu bayangan sang bapak datang. Itulah ketika orang tua itu selalu hadir dalam jiwa anak. Ketika anak kita menghadapi kondisi-kondisi sulit, dia akan bayangkan, bapakku sudah menasihati saya begini. Jangan sampai saya terjadi. Ya, saya terkesan cerita anak saya di tahfiz, ya. Dia lihat ada seorang kawannya yang, ya, sangat rajin sekali menghafal. Anak saya bilang, bagaimana saya bisa seperti ini? Akhirnya dia sharing-sharing nih dengan temannya itu. Dia panggil, Kak, rajin tak menghafal, ya. Bagaimana itu bisa seperti kita, Di? Ya. Dia bilang, ini di tahfiz Wahdain. Ya. Dia bilang, temannya itu kakak kelasnya, bukan begitu, Dek. Saya dulu ini termasuk anak yang nakal, malas, Kak. Ya, artinya, tapi bapakku tidak pernah berhenti memberikan saya motivasi, tidak pernah berhenti membujuk saya. Akhirnya, walaupun saya setengah terpaksa, saya masuk di tahfiz. Dan sampai akhir hayatnya, bapakku itu tidak pernah berhenti mendoakan saya dan kemudian, ya, memberi motivasi kepada saya untuk menjadi seorang penghafal Quran. Maka bayangannya bapakku hadir terus walaupun dia sudah meninggal. Iya. Itulah yang memotivasi saya, deh. Subhanallah. Ya. Ini yang orang tua seperti ini yang harus kita teladani. Hadir dalam jiwa anak-anak. Nah, jangan baper dulu, ya. Huruf D, ya. Apa huruf D? Ini yang sangat penting. Doa tiada henti dalam setiap kondisi. Pas sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." Ada 3 doa yang pasti akan diterima oleh Allah. La syakka fihin. Tidak ada keraguan lagi daripada. Yang pertama adalah doaul walidi liwaladi. Doanya orang tua
kepada anak. Yang kedua adalah du'aul musafir, doanya orang yang sedang bersafar. Yang ketiga adalah du'aul maghdub, doanya orang yang dizalimi. Kau sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa seorang tua ini adalah sesuatu yang harus senantiasa kita beri. Dalam kondisi anak kita salah pun, terjatuh pun, ya. Coba lihat Nabi Nuh alaihissalam, afwan. Dalam kondisi yang paling kritis, anaknya tidak mau mengikut dalam dakwahnya. Dia tetap mengharap, punya harapan. Apa dia bilang? Ya, ya bunayyar kama. Wahai anakku, mari berlayar bersama. Oleh sebab itu, ikhwas sekalian, akhwat sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mewujudkan generasi Qur'ani, setiap Anda lihat anak Anda, doakan. Kalau perlu rangkul dan bisikkan, Rabbi habli minas sholihin. Ini adalah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, ikhwas sekalian, akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi spirit bagi anak kita. Nah, mendoakan anak ini boleh dengan tidak dilihat olehnya. Tetapi mendoakan anak atau siapapun dengan dilihat olehnya, itu juga adalah bagian daripada metode pendidikan. Dalam tesis kami tentang surat Nuh, ya, kami masukkan doa sebagai metode pendidikan. Ini pengujinya mengatakan bagaimana doa sebagai metode pendidikan. Saya jelaskan. Bahwa yang dimaksud dengan doa bisa berarti doa yang sifatnya tidak dilihat oleh orang yang kita doakan. Tapi bisa juga ada sunnah Rasulullah mendoakan keluarganya dalam keadaan keluarganya melihat. Jadi tidak apa-apa sesekali kita juga doakan. Sini kau nak, ya, saya doakan kau dulu. Nah, ini doa penting. Setiap hari doakan. Karena kemampuan kita terbatas. Ya, untuk mewujudkan generasi Qur'ani ini cuma Allah yang mampu mewujudkannya. Kita cuma meretas ya asbabnya. Tapi yang pastinya itu adalah dari Allah. Oleh sebab itu jangan pernah kita berhenti mendoakan anak kita. Kalau mau dibahas tentang doa ini sangat luar biasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap pagi masuk mendoakan setiap istrinya. Ada 11 istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Didoakan satu-satu, disalami kemudian didoakan. Ya. Kalau sore habis salat asar, Rasulullah keliling lagi pada istri-istrinya. Tapi bukan sekedar doa, ya, membelai, menyayang-nyayang istrinya, ya, bersenda gurau, ya, tanpa melakukan hubungan suami istri. Subhanallah. Nah, kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa mendoakan dengan dilihat oleh orang itu juga adalah sesuatu yang boleh saja. Bahkan insya Allah menjadi satu bagian kebaikan juga. Karena orang yang didoakan itu, apalagi anak kita, merasa bahwa betul-betul kita diperhatikan, disambungkan kita dengan Allah. Harapan-harapan itu akan tersemaikan di dalam hati anak kita. Dalam hati para santri-santri kita. Masya Allah. Dengan doa. Kemudian, kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang berjalan. Apa yang dimaksud Al-Quran yang berjalan? Artinya generasi Quran yang kita mau wujudkan ini bukan sekedar penghafal. Walaupun menghafal ini sudah luar biasa. Tetapi bukan berarti jaminan bahwa orang itu sudah pasti berada terus di jalan kebenaran kalau dia sudah hafal Quran. Walaupun itu adalah merupakan sesuatu yang sangat mendukung. Tetapi tidak boleh kita hanya memiliki target hafal Quran. Ingat tadi perkataan Al-Imamul Munawi, hafadhatul Quran al-amiluna bihi. Penghafal Quran yang mengamalkan Al-Quran. Dia memiliki semangat. Ya, tentu manusia biasa. Kita tidak bisa pastikan dia terus-menerus berada dalam keadaan yang benar, tidak ada kesalahannya, tidak ada dosanya. Tetapi setiap dia berbuat dosa, setiap dia salah, dia punya kemampuan untuk bangkit kembali, merecovery iman. Itu, ya. Al-Quran yang berjalan, akhlaknya adalah akhlak Quran. Pembicaraannya adalah pembicaraan dengan Al-Quranul Karim. Ya, sibghah dia dengan Al-Quran. Inilah yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, dia katakan kana khuluquhu Al-Quran. Kemudian huruf H, harapan yang tiada terputus. Jangan kita merasa bahwa
Kita harus melihat apa yang kita kerjakan. Ya, mewujudkan generasi Qur'ani ibarat menanam pohon. Yang kita mau tanam ini pohon besar. Mungkin kita cuma bisa melihat dia tumbuh. Ya, apalagi namanya menjadi sesuatu cikal bakal yang kecil, pohon-pohon kecil. Apa kita harus melihatnya berbuah? Tidak harus. Iya, tapi kita sudah menanamnya. Ini prinsipnya, kawan sekalian. Ada seorang, ini pengalaman dari Syekh Al-Kandari yang dari Kuwait itu. Beliau menyebutkan bahwa suatu saat beliau imam, kemudian ada yang sedikit terlupa bacaan atau salah, maka ada orang yang membenarkan di belakang, orang tua ternyata, sekitar 70-an tahun. Ketika dia sudah salat, dia sambangi sang kakek tadi dan berkata, jazakallah khair ya Syekh, Anda sudah fatahta alayya, Anda sudah membenarkan bacaan saya. Sepertinya Anda ini seorang yang sangat kuat hafalannya. Sepertinya Anda hafal Quran sejak kecil. Bilang, bukan, baru 2 tahun saya hafal Quran ini. Wih, umur sekitar 70-an, baru 2 tahun hafal Quran. Artinya, tua baru menghafal. Bilang, Syekh, bagaimana bisa itu? Apa rahasianya Anda bisa menghafal Quran padahal sudah umur sedemikian tua? Dia bilang, kalau ada sesuatu, maka itulah doanya ibu. Dulu waktu saya kecil, ibuku selalu doakan saya untuk menjadi seorang penghafal. Tapi ibunya tidak sempat lagi lihat. Nanti anaknya umur 60-an tahun lebih, baru hafal Quran. Subhanallah. Ya. Jadi, jangan pernah terputus harapan kepada anak kita. Mungkin kita lihat sekarang, keadaannya belum mustaqim, ya, belum lurus. Tapi harus terus ada harapan. Yang kemudian berwujud doa, berwujud upaya, berwujud nasihat, berwujud program, ya, berwujud sesuatu yang sifatnya real. Nah, kemudian yang kedua, ini masuk pada kalimat kedua, P, ya, poso. Huruf pertamanya P. Apa maknanya? Apa artinya P itu? Perlahan tapi pasti biidznillah. Ya. Jangan tergesa-gesa, ya. Tidak apa-apa memang kita ada program hafal Quran cepat, apa segala macam. Bagus, laksanakan itu. Tetapi ya, intinya adalah kalau ada anak-anak yang pelan-pelan, jangan dipaksakan. Jangan mengatakan harus begini, harus begitu. Hargai proses. Jangan cuma lihat output. Hargai proses, ikhwas sekalian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada anak kita yang mungkin bisa menghafal 1 hari 1 ayat, 2 ayat, tapi dia terus melakukan itu, apresiasi. Sangat perlu apresiasi, ya. Walaupun perlahan, ya, tapi pasti biidznillah. Huruf yang kedua adalah O. Orang tua adalah sahabat sejati. Jadilah sahabat sejati anak kita. Ya, apa yang dimaksud sahabat sejati? Yang setia, yang tidak akan bersama hanya pada kegembiraan, tetapi pada kesulitan. Kalau kita masuk pada dunia anak, maka kita akan rasakan juga, coba bayangkan kita jadi anak-anak gitu loh. Yang kesulitan-kesulitan kita pada saat ini, ya, kesulitan kita, kesulitan mereka, itu berbeda dengan kita. Coba jadi mereka, jadi sahabat mereka. Sahabat yang sejati, yang mau setia dalam keadaan suka dan duka. Bersamai anak kita ketika dia jatuh, kita bersamanya. Jangan ketika dia berprestasi saja kita, oh ini anak saya. Ya. Memang ini para aba ini, kalau anaknya itu sudah mandi, sore-sore, sudah harum-harum, dia gendomi, anak aba, anak abi, begitu kencing ngompol, dia bilang, Umi ambil anakmu. Ya. Kalau sudah bersih-bersih, jadi anak abi. Kalau ngompol, jadi anak Umi. Ya. Gimana itu? Ya. Artinya apa? Ngompol, anak kita juga. Dia bermasalah, anak kita juga. Jadilah sahabat sejati mereka dengan membersamainya dalam keadaan suka. S. Apa kepanjangannya S? Selembut sutra, sekokoh baja. Ya. Apa maksudnya, ikhwas sekalian? Selembut sutra, kita ini ambil kata-kata ini terinspirasi dari sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, lazana wa manuzi'a min syai'in illa syana. Kelemah lembutan itu tidaklah ia berada pada sesuatu, melainkan akan menambah keindahan. Dan tidaklah dia diambil dari sesuatu, hilang dari sesuatu, melainkan sesuatu itu akan menjadi semakin lemah lembut.
Tapi kelemah lembutan tidak berarti kehilangan kedisiplinan. Kita harus sekokoh baja. Nah, muraja akina. Iya, ya kan? Nah, ini ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ya, tidak, apakah kedisiplinan itu harus berarti kasar, harus menekan? Ya, tidak harus. Tetapi kita bisa selembut sutra, tapi sekokoh baja dalam kedisiplinan. Sampaikan dengan, ya kalau bahasa Makassarnya itu, capu-capu rong. Ya, bujuk-bujuk anak kita. Ayo nak, menghafal ki. Ya. Tapi terus, ini jamnya menghafal nak. Tidak perlu berteriak. Hei, sudah, apa ini kok tidak ada guna-gunanya ini. Ulang menghafal, tidak ada Quran, tidak ada murajaahnya. Jangan begitu. Ya. Ambil, duduk baik-baik, komunikasi baik-baik. Tadi kan sudah ada namanya huruf A, arahkan dengan penuh fokus. Fokus kalau bicara dengan anak, kasih duduk, menghadap ke kita. Cara baik-baik, elus dia, belai dia, peluk. Nah, mau sekali kali lihat hafal Quran. Supaya nanti kau memberi syafaat kepada saya. Tolong kan adik. Ya. Nah, begitu, ini logat Makassarnya ya. Selembut sutra, sekokoh baja. Huruf terakhir O, obrolan pencair suasana. Dalam berkomunikasi dengan anak, kita perlu ada obrolan-obrolan pencair suasana. Tidak perlu selalu yang serius, ya. Cerita-cerita lucu-lucu, ya. Harus ada juga, ya. Makanan itu kalau tidak ada juga garamnya kan hambar. Walaupun kita ada hipertensi, ya. Seperti saya ada hipertensi, kasih garam juga dong. Tapi jangan banyak gitu. Harus ada waktu di mana anak itu merasa trust, ya. Seperti tadi, dia merasa bisa bicara apa saja dengan kita. Makanya harus bikin obrolan-obrolan. Ada waktu untuk ngobrol dengan mereka. Waktu ngobrol itulah yang berfaedah, yang tidak terlalu serius. Bukan ceramah ya. Yang ceramah lagi. Ya, duduk kok nak. Ya, kita ngobrol-ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innalhamdulillah. Wah, mau ceramah ini apa ini? Ya. Ngobrol-ngobrol santai. Ya. Kau dengar sekarang. Ya. Bagaimana perkembangannya COVID nak? Lah iya, sekali weh. Tapi kau tahu nak, weh, masa COVID ini orang di Palestina menghasilkan ratusan bahkan ribuan penghafal Quran. Bahkan program Qurannya menjadi lebih luas dengan adanya ya fasilitas internet. Bagaimana bah? Coba begini lihat kau ini gini ngobrol. Dengan demikian ikhwas sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, biidznillah dengan metode wahda poso kita hadirkan dan kita lahirkan dengan izin Allah generasi Quran. Saya kira cukup apa yang kami dapat sampaikan dan tentunya sangat tidak memadai, ya, sangat tidak kapabel, tapi ya ini ibaratnya saya yang merasa mendapatkan manfaat dengan kebersamaan dengan para ikhwah sekalian, para akhwat, para ustadz, ustadzah untuk mendapatkan semangatnya, untuk mendapatkan doanya, untuk mendapatkan keberkahan Allah dalam kebersamaan. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada host. Hayyakumullah. Wassalamualaikum.